Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Fandu Zakaria Firdaus dari SDN Kelakar Rejo 1 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan kelas 5 semester 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian rantai makanan. 2. Mengetahui komponen rantai makanan. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Coba kalian amati peristiwa apa yang ada pada gambar tersebut. Betul sekali. Nah, peristiwa pada gambar tersebut, berdasarkan gambar tersebut, terjadi interaksi antara sapi dengan rumput dan interaksi antara ular dengan tikus pada gambar yang kedua. Bentuk interaksi tersebut adalah peristiwa makan dan dimakan atau dikenal dengan rantai makanan. Nah, sahabat rumah belajar, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut yaitu adalah peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan dimulai dari di sini ada tumbuhan atau padi dimakan oleh tikus. Nah, tanda merah ini menunjukkan adalah proses atau alur dimakan. Selanjutnya adalah tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini mati, kemudian akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, proses makan dan dimakan ini berkaitan erat dengan rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan satu arah. Rantai makanan juga berfungsi sebagai untuk menjaga keseimbangan jumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, tiap makhluk hidup dalam rantai makanan disebut mata rantai. Nah, makhluk hidup di sini di dalam rantai makanan ini memiliki peran masing-masing. Nah, baik, kita lihat dari angka 1 yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini atau padi berperan sebagai produsen. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan ini berupa glukosa atau gula. Makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Selanjutnya, yang kedua adalah tikus memiliki peranan sebagai konsumen tingkat 1, yang mana biasa kita sebut dengan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas atau bereproduksi. Yang ketiga adalah ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi hewan karnivor ini adalah hewan pemakan hewan lain atau hewan pemakan daging. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, ini adalah burung elang, memiliki peran sebagai konsumen tingkat 3
yaitu memakan konsumen tingkat 2, yaitu ular tadi. Yang kelima adalah jamur. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan baru bagi tumbuhan, yaitu bisa berupa zat hara. Nah, zat hara ini berguna bagi rumput ataupun tumbuhan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya komponen rantai makanan adalah 1. Produsen. Produsen merupakan penghasil makanan atau bahan organik. Contohnya adalah tumbuhan. 2. Adalah konsumen tingkat 1, yang mana makhluk hidup yang memperoleh makanan langsung dari produsen atau tumbuhan. Contoh adalah sapi, kambing, belalang. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 2, makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya adalah ular. Yang keempat adalah pengurai, makhluk hidup yang menguraikan zat-zat pada makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh jamur dan bakteri. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.